mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa-siswi kelas 7D. Apa kabarnya semua? Sehat ya? Ada yang sakit? Tidak. Semua sehat. Wajahnya semuanya terlihat ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembinaan wali kelas ya yang dilakukan setiap hari Jumat, nah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu Bapak tunjuk Aska untuk memimpin doa sebelum pembelajaran. Aska. Oh, mic-nya error. Alicia, udah Alicia pimpin doa. Doa belajar hafal nggak? Alicia. Hafal sih Pak. Ya. Silakan Aska. Yang lain nanti mengikuti. Mari teman. Ya Aska. Mari teman-teman untuk memulai hari ini, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, masih Aska. Setelah kalian belajar selama menjadi siswa SMP ya, sudah berapa minggu? Sudah 2 minggu ya? Ya, sudah 2 minggu yang diikuti proses. Oh, sudah 3. Kira-kira apa yang kalian dapat? Nggak usah jauh-jauh ya. Satu minggu ini coba apa yang kamu rasakan ya. Apakah menambah beban? Apa semakin pusing? Kok SMP semakin pusing ya, nggak kayak SD lagi gitu ya? Atau ada yang enak nih ya pelajaran SMP, teman-temannya baru, terus ganteng-ganteng, cantik-cantik ya, baik-baik. Nah, kira-kira apa? Ada yang bisa mencoba menjelaskan? Coba Irsad. Apa Pak? Coba selama 1 minggu ini apa yang Irsad rasakan? Senang. Belajar mengajar. Silakan Sat. Senang Pak, rasanya Pak. Senang. Selain senang, bisa dijelaskan nggak? Selain senang, Irsad, coba ya Sat jelaskan. Bapak ingin mengevaluasi hasil belajar kalian selama 1 minggu ya. Yang bisa menjawab coba Umu. Iya Pak. Gimana rasanya Umu? Apakah banyak tugas atau tidak bisa dipahami dalam proses belajarnya, atau ada kendala lain dalam 1 minggu ini? Umu, apa yang Umu rasakan? Apa panas dingin atau meriang Pak?
atau pusing? Nah, itu kepalanya pusing terus selama masuk SMP. Nuriza, Iya Pak. bagaimana Nuriza? Apa yang Nuriza peroleh selama belajar 1 minggu ini? Ada pelajaran yang belum ada, yang pelajaran yang belum saya mengerti. Ada juga sedikit pelajaran yang sudah saya mengerti Pak. Oke. Terus ada solusi? Kalau solusi ya ada Pak. Biar kalau setiap pertemuan sih saya maunya Zoom terus. Tapi ya semuanya kan juga nggak bisa Zoom terus setiap hari Pak. Oke. Bantu jawab ya. Untuk PKN, yang PKN kita insya Allah 2 minggu sekali kita Zoom ya, Zoom terus. Nah nanti hasil Zoomnya itu juga Bapak record. Nah recordnya itu untuk siswa yang tidak bisa ikut Zoom ya. Nah yang tidak bisa ikut Zoom nanti mereka bisa melihat materi yang teman-teman yang bisa Zoom yang mengikuti pembelajarannya. Nah tapi nilainya berbeda ya. Siswa yang mengikuti Zoom ya seperti ini berbeda dengan siswa yang hanya menonton karena dia tidak bisa ikut Zoom. Ya, poin plusnya lebih baik untuk siswa yang bisa mengikuti Zoom. Paham nggak? Ya, nah itu. Jadi ada poin plusnya bagi siswa yang mengikuti Zoom atau Google Meeting ya. Coba sekarang Al, apa ya evaluasi dalam 1 minggu ini yang Al peroleh? Al, mikrofonnya Al. Saya Pak. Apa? Bapak nanya saya Pak. Al Ibrahim. Oh, Belajarnya menjadi lebih apa itu? Jadi lebih sulit Pak. Sulit ya? Contohnya? Nggak ada contohnya. Nggak ada contohnya. Susah dijelaskan. Pelajaran apa? Ya hampir semua. Ini semua. Oh, kalau gitu berarti mungkin Al harus banyak buka-buka buku ya, buka-buka buku selain pelajaran atau cari di internet ya atau di blog supaya lebih bisa paham ya apa yang Al rasakan, yang kurang memahami pembelajaran ya. Silakan kalian coba cari selain dari buku, boleh ya. Coba Ganesha. Ya Pak. Ganesha gimana? Belum bisa. Dalam 1 minggu ini apakah yang rasakan dalam proses pembelajaran? Susah. Belajarnya. Susah? Ya susah belajarnya. Susah belajarnya. Kenapa? Kurang paham. Gimana ya? Pusing. Ganesha nggak nanya orang tua? Atau jangan ya, Nanya sih. minum obat. Nanti pusing, minum obat aja, bodrek nggak boleh ya. Nanti takutnya perdosis nanti kebanyakan minum obat pusing. Ada yang suka pusing nggak? Ada yang suka pusing nggak ya? Kalau pusing sedikit, kalau bisa jangan dibiasakan minum obat. Ya. Terus siapa ini? Aska bisa komunikasi nggak? Aska mikrofon.
Belum bisa masih. Oke, Alicia coba. Kalau menurut saya senang dan pusingnya itu tergantung bimbingan dari gurunya sih Pak, karena kadang-kadang saya suka mikir kalau misalkan tugasnya susah atau sulit tetapi gurunya masih bisa menjelaskan dengan baik dan ngasih tahu kita baik, itu bisa memudahkan kita untuk mengerjakan soal. Ada kesulitan? Terus juga kalau sulitnya saya sih maunya sama Pak Zoom, karena lebih banyak materi yang masuk. Langsung bisa nanya, langsung bisa Iya. tanya langsung. Oke, ada lagi yang lain yang ingin menyampaikan evaluasi pembelajarannya dalam 1 minggu ini? Siapa yang mau ngasih evaluasi proses belajar dalam 1 minggu? Bapak mau tahu ini Nurul Kamria siapa ya? Nurul Kamria. Nurul? Oh iya. Nurul bisa ngomong? Bisa. Nurul ini enggak evaluasi seminggu ini belajarnya gimana? Mikrofonnya nyala, dihidupkan. Kadang-kadang susah Pak. Kadang-kadang susah. Kadang-kadang berarti kadang-kadang nggak susah itu. Kenapa susah? Sulit. Hah? Sulit. Terus lalu solusinya gimana? Kalau ada kesulitan gitu. Apa Pak? Solusinya apa? Kalau ada kesulitan. Solusinya Apa? nggak ada. Solusinya nggak ada. Nggak cari apa materi, misalkan jawaban ya. Cari solusi ya. Misalkan Nurul kesusahan nih. Nah, Nurul lihat di buku atau cari di Google, kan sekarang banyak ya. Cari aja di Mbah Google, nanti semua ketemu. Mbah Google nih nggak ngerti, cari tuh ya. Atau sama gurunya langsung, misalkan Pak ini gimana Pak, boleh nanya ya, boleh langsung nanya kalau ngerasa itu. Ada lagi nggak yang mau menyampaikan? Irsat tadi nggak jadi ya? Irsat mikrofonnya. Bapak, Gimana Irsat belajar dalam 1 minggu ini? Ada nggak tugas yang nggak diselesaikan? nggak ada kalau tugasnya diselesaikan. Ada. Tidak ada ya? Ya, yang lain juga ya. Ada nggak tugas yang belum diselesaikan yang lain? Kemarin kayaknya PKN ada yang belum deh. No, ada beberapa orang, 4 orang atau 3 orang. Atau dia lupa isi absennya itu yang Bapak share tuh. Atau dia memang belum. Ya, lihat nggak? Yang belum selesai kan yang kalian tandain ya, checklist tuh yang sudah mengirim tugas. Kayaknya ada yang masih kosong kalau nggak salah. Ada lagi yang mau menyampaikan evaluasi pembelajaran dalam 1 minggu ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita Bapak akan share screen. Apakah sudah bisa dilihat di layarnya? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Coba baca. Judulnya apa? Meningkatkan
konsentrasi belajar. Ya, Meningkatkan meningkatkan konsentrasi belajar. Nah, apa sih konsentrasi belajar itu? Apa tujuan untuk konsentrasi? Apa faktor penyebab kesulitan dalam berkonsentrasi? Apa manfaat berkonsentrasi? Kemudian, bagaimana cara meningkatkan konsentrasi belajar? Nih. Ada yang bisa jawab nggak? Kalian pilih nomor berapa yang ada di dalam ini kalian? Yang ada di dalam pikiran kalian kira-kira nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ayo, siapa yang bisa? Nurija? Iya Pak. Bisa jawab nomor berapa Nurija? Ya mungkin nomor 4 Pak. Nomor 4. Apa kira-kira? Kalau manfaat konsentrasi itu jadi kita bisa lebih memahami apa yang kita pelajari. Ya. Jadi belajar ataupun yang lainnya, membaca, merangkum. Oke, bagus ya. Bisa memahami ya. Yang lain coba. Umu. Iya Pak. Umu bisa jawab yang mana kira-kira? Apa ya? Ayo, Umu. Bisa nggak? Rio. Masih bingung Pak. Bingung. Alicia bisa nggak? Bisa Pak. Gimana Alicia? Nomor 1. Oke, nomor 1 apa kira-kira? Memahami atau mempelajari pelajaran dengan fokus. Memahami atau mempelajari dengan fokus. Ya. Ya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Oke, kita lihat di pengertiannya. Jadi, konsentrasi belajar itu maksudnya adalah pemusatan pikiran ya, pemusatkan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari ya, dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang tidak dipelajari. Paham? Jadi, ketika kalian konsentrasi pada satu titik, ya, itu kalian harus pisahkan pikiran-pikiran selain kepada titik itu, ya. Jangan ketika belajar ada yang mikirin, aduh, ini gimana nih nanti ada pertandingan bola nih ntar malam. Duh, kira-kira siapa yang menang ya? Tuh ya. Jadi jangan memikirkan hal-hal yang selain yang kalian pelajari. Jadi kalau kalian mau konsentrasi, kalau mau cepat memahami, pastikan tidak ada pikiran selain yang ada di pelajaran itu. Ya, paham? Nah, sekarang kalian semua ikuti apa yang Bapak ucapkan. Semua fokus, kamera dihidupkan untuk dapat mengendalikan apa yang Bapak sampaikan. Ya, kalian lihat
Fokus semuanya. Nah, sekarang kalian tutup mata kalian. Tutup mata kalian semuanya. Ya. Tutup mata kalian sekarang. Ya, tutup. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Sekarang silahkan kalian ucapkan dalam hati kalian. Ucapkan dalam hati kalian sekeras mungkin apa yang ingin kalian sampaikan. Bapak kasih waktu 5 detik. Ya. Masih dalam posisi memejamkan mata. Masih dalam posisi memejamkan mata. Ya. Dengarkan ucapan Bapak. Silakan kalian ucapkan dalam hati sekeras mungkin apa yang kalian ucapkan. Ya, dalam hitungan kelima nanti selesai ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang silahkan buka mata. Ya, Muhammad Hamdani. Muhammad Hamdani. Muhammad Hamdani. Iya, Pak. Nah, sekarang Bapak tanya, apa yang kamu ucapkan? Tadi, apa yang kamu teriakkan? Belajar. Kamu bilang belajar gitu teriak? Ya. Oke. Kemudian, Keisha. Keisha, Iya, Pak. apa yang Keisha ucapkan? Aku mau lebih fokus belajar. Oke. Nurul? Pengen Ucapkan. Apa? fokus belajar. Oke. Vino? Saya lebih fokus belajar, Pak. Alicia? Semangat, Pak. Semangat. Aska? Tulis di komen. Soraya? Soraya? Iya, Pak. Apa yang kalian ucapkan? Iya, Apa? lebih giat belajar. Lebih giat belajar. Oke. Nah, ada nggak yang tidak mengucapkan? Siapa yang tidak mengucapkan? Angkat tangan. Oh. Oke, tidak ada ya. Berarti semuanya fokus. Nah, itu ya, fokus itu seperti itu, konsentrasi itu seperti itu. Apa yang sudah Bapak sampaikan, berarti kalian konsentrasi semuanya, ya. Karena tidak ada yang siswa yang tidak menjawab. Kemudian tujuan untuk lebih memahami, ya, untuk lebih memahami dalam berkonsentrasi. Materi yang diberikan oleh guru dengan baik sehingga guru tidak perlu mengulang kembali, ya, dan telah diberikan dan kemampuan berpikir siswa pun akan mengingat. Nah, jadi setelah tadi Bapak tanya ya sama kalian, kalian ternyata sudah mengucapkan semuanya. Kan tadi Bapak beri perintah, silakan kamu teriakan apa yang kamu ucapkan di dalam hati sekeras mungkin. Nah, ternyata tadi Bapak lihat, Bapak tanya, kalian sudah melakukan mengucapkan dengan teriak. Ada yang menyampaikan, ada yang sama tadi fokus ya. Ada beberapa siswa yang sama fokus dalam belajar, Pak. Nah, tapi bagus, semuanya sudah mengikuti. Artinya tandanya kalian fokus ya terhadap pembelajaran. Nah, itu yang dinamakan konsentrasi, ya. Nah, kemudian ini biasanya ya, konsentrasi dalam belajar ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi
Nah, perhatikan nih. Satu, lemahnya minat dan motivasi dalam pembelajaran. Ya, minat kalian tidak punya minat ingin belajar. Nah, itu yang akan membuat kita atau kalian semua tidak memahami pelajaran. Ya, karena sudah di dalam hatinya, males, nggak semangat nih. Nah, jadi sudah ada niat, ya, sudah ada niat untuk tidak memahami dan tidak mengikuti pembelajaran, dan akhirnya apa yang kalian dapat itu tidak akan sempurna di dalam pikiran kalian. Ya. Kemudian yang kedua, perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam. Nah, ini akan mengganggu konsentrasi setiap manusia. Ya, konsentrasi kalian akan hilang apabila kalian merasa tidak nyaman, ada tekanan, ya, atau ada masalah di keluarga misalkan. Ya, mudah-mudahan di kelas 7D tidak ada masalah ya. Ada nggak masalah dengan orang tua? Orang tuanya punya masalah terus kalian merasa tertekan. Kalau ada, tolong dikasih tahu ke Bapak ya. Takutnya kamu merasa tertekan ya. Kemudian konsentrasi belajarnya terganggu. Ya. Dan itu akan mengakibatkan malas belajar. Ya. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada masalah seperti itu, biasanya kamu kan takut, biasanya takut ya. Apa yang kamu rasakan akhirnya akan menimbulkan ketakutan, khawatir. Ya, kemudian tidak suka atau benci kepada siapapun di lingkungan kamu. Baik itu teman rumah, tetangga, ya, bahkan mungkin satu kelas. Jadi akhirnya akan timbul rasa dendam. Ya, kalau kalian sudah merasa benci terhadap seseorang, ya, karena dengan adanya masalah di lingkungan keluarga atau di lingkungan sekitar masyarakat, itu kita yang akan merasa takut, benci, ya, dan akan ada timbul rasa dendam. Kemudian yang ketiga, konsentrasi belajar bisa berpengaruh dari suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan. Ya, pastikan lingkungan belajar kalian tenang, ya, tidak ada suara yang mengganggu, ya. Kalau bisa di dalam kamar yang sepi, ya. Jadi jangan setel musik misalkan. Mau nyetel musik, setel kencengan, jadi nggak fokus. Ada nggak yang belajar di situ? Jangan-jangan ada nih pas ujian. Sambil belajar sambil nyetel musik, terus zoomnya dimatiin, suaranya kameranya, ternyata dia lagi denger musik atau lagi nonton film. Ya, jangan ya. Kalau bisa setiap belajar apapun kalian jangan sambil melihat film atau mendengarkan musik, ya, atau suasana lingkungan kamar kalian berantakan, belum diberesin, ya. Ada pakaian yang bergantungan, kemudian kotor dan sebagainya. Pokoknya pastikan suasana lingkungan belajar kalian itu nyaman, bersih, tidak berisik, ya. Itu yang akan kalian dapat, yang akan kalian peroleh itu pasti tentunya ilmu atau pemahaman setiap pembelajaran akan mudah kalian pahami. Kalau kondisi kalian itu enak, nyaman, ya. Kemudian yang keempat, kondisi kesehatan jasmani. Nih, ini akan mengganggu kalau kesehatan kalian sakit misalkan. Nah, maka dari itu jaga kesehatan, ya, sarapan terlebih dahulu sebelum belajar kalau bisa. Ya, kalau nggak biasa ya harus dibiasakan, karena nanti kalian selesai pembelajaran kan sehari 3 pelajaran, ya. Jangan sampai telat makan, nanti sakit. Nah, itu nggak boleh. Nanti yang akan percuma ilmu yang setiap hari sampaikan, setiap hari kalian ikuti pembelajarannya, tidak akan kalian pahami apa yang sudah dipelajari. Maka dari itu jaga kesehatan jasmani, ya, makan makanan yang bergizi, ya, sayur-sayuran, olahraga, supaya tetap fit, ya.
keadaan yang fit itu akan meningkatkan kualitas pemahaman kalian ketika kalian belajar. Paham? Oke. Nomor 5, bersifat pasif dalam belajar. Jangan sampai kalian tidak interaktif. Ya, makanya Bapak selalu bertanya setiap Zoom, ya, setiap pembelajaran Bapak ingin tahu, ya, Bapak ingin tahu. Nah, ini yang nomor 5 ini harus bersifat pasif. Tahu pasif nggak? Tahu Pak. Ya, apa Nuriza? Diem doang Pak. Hah? Diem doang. Diem doang. Ya, kira-kira kalau pasif ini enggak mudah dalam mencerna pembelajaran? Enggak Pak. Kenapa enggak? Karena kalau misalnya ada pelajaran yang nggak kita pahamin, kita jadi nggak bisa nanya Pak. Nah, betul. Ya. Jadi jangan sampai diam aja. Ketika ada pelajaran yang tidak memahami, langsung bertanya, ya. Kasih pertanyaan atau Pak ini enggak apa sih Pak? Ini kurang paham, gitu, ya. Jadi jangan sampai diam aja nih. Nggak bisa diam aja, nggak nanya-nanya, ya. Tuh. Sekarang nomor 6. Tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik, ya. Ya, jadi biasanya kita, ya, dalam proses pembelajaran yang harus kalian biasakan itu adalah berbicara sesuai dengan kata-kata yang atau kalimat yang baik, ya, untuk digunakan saat entah itu mengerjakan tugas, ya, atau saat pembelajaran, ya. Nah, walaupun nggak bisa, ya harus berlatih, ya. Misalkan ada tugas kelompok yang harus presentasi, ya. Nah, yang harus dilakukan adalah menjelaskan, kemudian cara menjelaskan, cara berkomunikasi saat memaparkan materi. Apabila ada tugas kelompok yang harus disampaikan, nah itu harus berbicara atau menggunakan kalimat-kalimat yang baik, ya. Jangan memakai kalimat-kalimat yang tidak dipahami, ya, yang tidak dimengerti. Ini kalimat apa? Bahasa gaul, kok nggak ada artinya. Nah, nanti akan membingungkan teman kalian sendiri dan bapak ibu gurunya, ya. Misalkan ada pertanyaan esai, ya, ada pertanyaan esai, jawabannya harus jelas, ya. Uraikan, berarti yang diuraikan itu dijelaskan, ya, dijelaskan sesuai dengan isi dengan pertanyaannya. Ya, kalian jawab dengan menggunakan kalimat yang baik, kalimat yang mudah dimengerti, baik itu tertulis maupun yang disampaikan, ya. Paham semuanya? Paham, Pak. Oke. Kita lanjut. Ada pertanyaan? Tidak ada, ya. Kemudian manfaat dalam berkonsentrasi, ya, ada manfaatnya, ya. Manfaatnya yang pertama, siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi ajar yang disampaikan. Nah, ini kalau kita bisa berkonsentrasi. Seperti yang tadi Bapak bilang, kalau kalian tidak konsentrasi, kalian pasti tidak akan menguasai materi, ya. Makanya tadi Bapak tanya dari awal, apa sih evaluasi kalian dalam 1 minggu dalam proses pembelajaran? Oh ini Pak, nggak tahu Pak, bingung, pusing. Nah, karena kamu nggak konsentrasi atau tidak bertanya, ya, seperti apa yang tadi Bapak sampaikan. Kalau nggak tahu, langsung nanya, ya. Boleh di setiap pelajaran ada grup WhatsApp. Nah, di grup WhatsApp itu jangan diam, kamu tanya. Kalau ada yang tidak dipahami, ya, tanya sama guru, misalkan guru matematiknya, Pak ini nggak paham Pak, soal nomor 1, Pak ini apa sih? Nah, nggak apa-apa, tanya aja. Nah, itu nanti kalau tidak bertanya itu akan
sulit dalam menguasai atau memahami materi yang dipelajari ya sama Bapak Ibu gurunya. Tuh ya. Kemudian manfaat apabila kalian konsentrasi yang kedua, ini dapat dijadikan suatu tanda bahwa siswa sedang aktif belajar. Ini tandanya aktif belajar. Kalau memang kalian bisa melakukan konsentrasi dengan baik. Ya, entah itu cari dari internet, dari buku, ya. Kalau nggak ngerti, terus berusaha cari sampai kalian aktif, supaya bisa tahu apa yang diberikan oleh buku, ya. Makanya harus konsentrasi saat belajar itu, ya. Kalian bisa mengerjakan dengan aktif, ya. Kemudian yang ketiga, konsentrasi, manfaat yang ketiga adalah bisa menambahkan semangat, motivasi bagi siswa untuk lebih aktif saat beraktivitas dalam belajar. Nih, mungkin ada pelajaran-pelajaran yang praktek, ya. Nanti ada pelajaran-pelajaran yang kalian suruh praktek kelompok misalkan. Nah, dalam satu kelompok itu jangan sampai kalian tidak aktif atau tidak memiliki peran. Diem aja, kasihan teman-teman kelompok yang lainnya, ya. Jadi yang harus kalian lakukan itu, ya kalian ikut interaktif, ya. Aktivitas kalian apa dengan kelompok itu? Hanya dengan satu kelompoknya. Gimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Jangan menunda-nunda. Nanti kalau menunda-nunda, males, ya. Kalau udah nanti aja, lama-lama nggak dikerjain. Ya. Nah, ini manfaat konsentrasi yang ketiga, akan menambah semangat. Kalau kelompoknya aktif semua enak tuh, ya. Jadi semuanya semangat. Oh, enak nih. Rija, kemudian Naskah, ya. Harus aktif, ya. Jangan sampai tidak aktif dan tidak berkreativitas. Jadi harus kreativitas juga. Ya. Cari ide, solusi, ya. Jangan diam aja, ya. Kemudian manfaat konsentrasi yang kelima. Yang keempat, memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, ya. Nah, ini akan memudahkan apabila kalian konsentrasi saat melakukan atau proses pembelajaran, ya. Enak. Jadi ini enak nih, selalu aktif, ya. Anaknya cepat memperhatikan, ya, dan itu akan memudahkan saat proses pembelajaran dan juga nanti akan memudah saat penilaian. Kemudian manfaat konsentrasi belajar yang kelima, suasana belajar menjadi semakin kondusif, nyaman, ya. Kalau semua konsentrasi, enak rasanya. Jadi nggak ada yang berisik, ya. Kayak seperti ini nih di Zoom, semua mikrofon dimatikan. Biasanya kan ada tuh mikrofon yang selalu nyala, karena nggak tahu dia matiinnya gimana nih. Dia nggak tahu matiinnya, jadi akhirnya berisik tuh. Jadi dedeknya atau adiknya yang dia ada di satu rumah itu lagi bercanda atau berisik, ya nanti suaranya akan masuk, akan mengganggu proses belajar, ya. Atau enggak kalian cari tempat yang sepi supaya lebih konsentrasi lagi, ya. Manfaat yang keenam, dalam konsentrasi belajar akan memudahkan dan mendapatkan pengalaman baru. Oh iya, ini jadi paham kalau waktu di SD nggak pernah nih belajar ini. SD pasti nggak ada pembinaan wali kelas. Ada nggak pelajaran pembinaan wali kelas di SD? Tidak ada, Pak. Tidak ada, ya. Mungkin di SD hanya saat pembelajaran, gurunya kan mungkin wali kelasnya itu aja, ya. Pelajaran IPA, IPS, yang gurunya satu, kecuali guru mungkin agama dan olahraga, ya. Nah, ini manfaatnya akan mendapatkan pengalaman baru, ya, di SMP. Jadi jangan merasa sulit, ya. Kalian masuk SMP jangan merasa terbebani, jangan merasa sulit. Ayo semangat kalian, buktikan, ya. Jangan tertekan. Buang rasa malas, buang rasa
tekanan kalian, ya. Kalau memang ada masalah, Bapak akan selalu memberikan solusi. Silahkan yang ingin bertanya, japri ke Bapak. Bila ada masalah, misalkan di lingkungan keluarga, ya. Kalau ada masalah di lingkungan keluarga, boleh japri ke Bapak, ya. Nanti insya Allah akan Bapak balas dan akan memberikan solusi apabila ada solusinya, ya. Apa-apa Bapak terbuka, silakan bagi siapa aja yang punya masalah di lingkungan keluarga, boleh japri ke Bapak. Kemudian yang terakhir, manfaat konsentrasi belajar. Nah, ini akan muncul hal-hal yang positif. Misal, ya, di sini tidak mau menghayal dalam diri siswa. Nih, kalau kalian sudah konsentrasi, fokus kepada pembelajaran, insya Allah hal-hal positif akan selalu ada di dalam pikiran kalian, ya. Dan menghayal, yang biasanya menghayal, ya, nggak karuan, karena dia nggak konsentrasi, itu akan berakibat kalian bengong aja. Jadi ikut Zoom tapi kalian menghayal, ya, karena kalian nggak konsentrasi. Ikut belajar tapi kalian nggak konsentrasi, yang akan berakibat adalah akan masuk pikiran-pikiran yang jelek-jelek, ya, atau suka menghayal aneh-aneh kalau kalian tidak konsentrasi. Tapi kalau kalian konsentrasi, insya Allah hal-hal positif akan selalu ada di pikiran kalian. Paham semuanya? Ini manfaatnya, ya. Ada yang mau ditanyakan? Manfaat konsentrasi? Tidak ada? Oke, yang terakhir. Bagaimana cara meningkatkan konsentrasi? Cara meningkatkan konsentrasi. Nah, yang pertama adalah harus siap belajar. Ready learning. Siap nggak kalian belajar? Kalau hati kalian tidak siap, tidak akan bisa, ya. Tidak akan pernah meningkat belajarnya kalau di hati kalian tidak ada niat atau kesiapan dalam belajar. Nah, Bapak percaya di sini kelas 7D semua siap belajar, ya. Persiapan belajar ini tidak hanya dalam menyiapkan perlengkapan pembelajaran saja, tapi kesiapan belajar ini terutama adalah kesiapan dari diri kita sendiri, ya. Niatkan diri kalian sendiri bahwa kalian semangat dan siap untuk terus tekun belajar atau rajin belajar, ya. Ready learning. Jangan sampai belajarnya menurun. Nanti dalam udah 1,5 semester, tahu-tahu belajarnya menurun, nggak ada kabar ke Bapak, nanti akan Bapak datengin rumahnya, ya. Kalau ada yang seperti itu, ya mudah-mudahan tidak ada, ya. Di kelas 7D semuanya rajin-rajin, jangan sampai belajarnya kendor. Kalau belajarnya kendor, nanti Bapak akan datengin ke rumahnya. Bapak akan cari alamatnya, nanti Bapak akan mengunjungi siswa yang malas belajarnya. Paham? Siap semuanya? Ya. Oke. Siap, Pak. Kemudian cara meningkatkan konsentrasi yang kedua adalah menanamkan minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir. Ya. Terus kembangkan apa sih yang yang ingin cita-citakan kalian. Kalau kalian punya cita-cita, pasti kalian punya imajinasi. Oh iya, saya akan melakukan ini supaya bisa cita-citanya terwujud. Oh, saya ingin nilainya bagus, ya, ingin hasil belajarnya baik, ya, peringkatnya tinggi. Nah, yang harus dilakukan, yang harus dikembangkan apa? Imajinasi berpikirnya. Ya, kalian harus memutar cara berpikir kalian supaya kalian dapat mewujudkan apa yang ingin kalian cita-citakan, yang kalian minati. Kamu ingin jadi pemain bola, nggak pernah main bola, nggak pernah latihan. Kira-kira gimana? Bisa nggak?
Irsad mau jadi Nggak bisa Pak. tapi dia nggak pernah latihan, dia cuma lihat doang, ya nggak bisa ya, karena itu harus perlu pelatihan, karena bola kan harus ada latihannya. Kalau cuma dilihat doang bola, nggak bakal bisa jadi pemain bola yang hebat kalau kayak gitu ya. Tentu harus dengan peran atau latihan yang sungguh-sungguh ya. Yang ketiga, cara meningkatkan konsentrasi. Lingkungan belajar harus kondusif tadi. Lingkungan belajar harus kondusif, harus nyaman, jauh dari hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi kalian ya. Misalnya adanya ikut belajar misalnya, nanti adanya ganggu kalian belajar ya, berisik, nangis, nah itu kan mengganggu konsentrasi, dan itu bukannya meningkatkan ya yang ada, tapi akan membuat kalian tidak memahami apa yang dipelajari ya. Jadi pastikan lingkungan situasi belajar kalian nyaman, enak, tenang, tidak ada gangguan, tidak ada suara motor, tidak ada suara mobil yang mengganggu. Nanti kalau belajarnya ada di ruangan terbuka, ada suara motor lewat, ya ada orang teriak-teriak dan sebagainya, itu tidak akan kondusif, tidak akan memudahkan, tidak akan meningkatkan kalian saat belajar. Kemudian manfaat yang keempat, belajar aktif. Nih, belajar aktif terus kalian lakukan ya. Terus belajar walaupun tidak dipahami, bisa dilakukan dengan bertanya, masih bertanya belum paham juga, terus latihan sendiri ya. Kalau kalian ingin cepat menghafal misalkan, ya harus belajar aktif ya. Terus ulangi lagi, nanti insya Allah akan mudah dipahami dan akan cepat kalian ingat, karena kalian aktif. Sehari misalkan belajar hafalan terus, pengen hafal Quran misalkan ya, pengen hafal Quran tapi kalian nggak mau belajar aktif, nggak dibaca Qurannya, ya udah nggak bakal paham, nggak bakal ingat ya, nggak bakal kalian susah untuk menghafal kalau kalian tidak melakukan belajar secara aktif. Nah, makanya harus belajar aktif supaya bisa meningkatkan konsentrasi. Yang terakhir, cara meningkatkan konsentrasi. Yang kelima, perlu disediakan waktu untuk menyegarkan pikiran. Refreshing, boleh refreshing. Nah, tapi sekarang nggak boleh. Refreshing mau kemana? Ya, kan semua ditutup COVID-19. Bagaimana caranya refreshingnya? Refreshingnya bisa dilakukan dengan cara olahraga, ya, dengan cara olahraga, atau kalian jalan-jalan lingkungan ini ya, lingkungan sekitar aja, jangan jauh-jauh untuk merefresh ya. Atau ada cara lain nggak refreshing yang kalian biasa lakukan? Kira-kira apa? Siapa yang punya cara untuk menyegarkan pikiran? Kira-kira apa? Alicia, apa yang dilakukan untuk refreshing di masa pandemi seperti ini? Nuriza? Tidur Pak. Tidur boleh. Istirahat. Kalau sudah lelah, jangan dipaksa istirahat. Bener ya, supaya refresh lagi, nanti bangun tidur segar lagi ya. Kalau sebelum pandemi mah ya bisa dilakukan jalan-jalan gitu ya, jalan ke mall, refresh, nonton bioskop, boleh seminggu sekali ya, tapi jangan terus-terusan, nanti terus-terusan malas belajarnya ya. Atau keliling Monas, jalan-jalan, Car Free Day biasanya gitu ya. Kalau sebelum pandemi itu enak Car Free Day. Sama Bapak juga sebelum pandemi itu Bapak sering Car Free Day ya, ke Bundaran HI, lihat-lihat sambil olahraga. Nah, untuk menyegarkan pikiran supaya kita refresh kembali ya. Baik, ada pertanyaan?
Paham nggak ini maksud Bapak yang Bapak sampaikan? Paham, Pak. Paham semuanya ya? Oke. Tidak ada pertanyaan? Gak usah malu-malu, silakan yang mau bertanya boleh. Kalau tidak bertanya nanti sesat di jalan katanya. Ya? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak kasih pertanyaan. Mau nggak Bapak kasih pertanyaan? Mau? Iya Pak. Pertanyaannya sih mudah, yang tadi. Ya, pertanyaannya ini. Ini pertanyaannya 1 sampai 5. Apa itu konsentrasi? Apa tujuan konsentrasi? Apa faktor penyebab kesulitan dalam berkonsentrasi? Apa manfaat berkonsentrasi? Bagaimana cara meningkatkan konsentrasi belajar? Pertanyaannya Bapak akan share di grup kelas 7D. Ya, supaya kalian tidak usah mencatat tuh. Sampai jam berapa, Pak? Ya, Sampai jam berapa, Pak, tugasnya, Pak? oh tugasnya. Nanti tugasnya Bapak dikumpulkan di GCR aja ya, biar nggak numpuk di WhatsApp-nya. Nanti Bapak akan sediakan folder pembinaan Walas. Nah, nanti kamu kirim di situ hasilnya. Ya, tadi pertanyaannya di share di grup WhatsApp. Bisa dilihat nggak? Jelas nggak ininya, tulisannya? Kalau nggak jelas nanti terbaca nggak? Baca ya. Baik. Tidak ada pertanyaan ya? Nah itu tadi Bapak ingin tahu. Itu ntar ditulis di buku, Pak. Ya boleh. Di buku terus foto. Boleh di Word juga boleh, kalau bisa kalian bisa menggunakan Word jadi PDF. Ya, silakan. Bebas, boleh. Ada yang mau disampaikan? Al? Aska? Arum? Naira? Rizal? Pak, saya mau nanya, Pak. Tugasnya sampai jam berapa, Pak? Tugasnya sampai jam berapa? Tugasnya Batas ini. maunya jam berapa? Sekarang udah jam 11. Ya, sampai Isya, sampai malam. Ya, ada waktu nggak? Bisa nggak? Itu cuma 5 ya, nggak nyampe 1 jam ngerjain, cepet. Isi sesuai isi jawaban sendiri, pendapat sendiri ya. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Pendapat kamu itu ya tulis aja. Ya, jangan dibiasakan dari Google nanti. Oh, di Google. Ya, nanti bukan pendapat sendiri. Nggak apa-apa, salah juga. Tapi pendapat sendiri, percaya diri, itu yang Bapak suka. Ya, berusaha untuk memberikan pendapat sendiri, itu yang terbaik. Oke? Ada lagi? Pak, tugasnya kumpulnya di mana, Pak? Di Google Classroom. Di Google Classroom nanti Bapak buat folder menampung jawaban kamu. Paham? Iya, paham, Pak. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri dengan kita hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya sudah hadir di pembiasaan wali kelas ya, yang selalu kita lakukan seminggu 1 kali ya. Semua kelas 7, kelas 8, kelas 9 pembinaan wali kelas setiap hari Jumat.
Baik, salam untuk keluarga semuanya, tetap jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, selalu memakai masker, cuci tangan, makan makanan yang sehat, minum vitamin C, olahraga terus ya. Kalau bisa, jangan sampai semuanya tidak melakukan sesuai protokol kesehatan. Nah, terus pakai protokol kesehatan ya. Aturan dari pemerintah kita ikuti ya, supaya kita aman, semuanya sehat. Akhirul kalam, waalaikumsalam. Ada pertanyaan lagi, nggak ada kan? Oke, Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan semuanya.